itu teori atribusi? Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau tingkah laku seseorang. Teori ini menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Atribusi merupakan proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa penyebab atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Fritz Heider, teori ini memiliki dua pengertian, yaitu atribusi sebagai proses persepsi dan atribusi sebagai penilaian kausalitas. Model-model atribusi. Yang pertama ada model Heider. Menurut model Heider, perilaku seseorang dapat disimpulkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal atau termasuk disposisi. Kemudian ada teori inferensi korespondensi. Edward Jones mempelajari pengaruh kekuatan disposisional dan lingkungan pada atribusi kausal. Edward menganalisis kondisi-kondisi yang memunculkan atribusi disposisional atau yang disebut dengan istilah inferensi korespondensi. Model-model atribusi. Teori Kelly, atribusi kausal memfokuskan diri pada pertanyaan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal atau eksternal. Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan, yaitu konsensus, apakah orang lain berperilaku sama, konsistensi, apakah orang ini berperilaku sama pada waktu yang berbeda, distinctiveness, apakah orang ini berperilaku sama pada situasi yang berbeda. Contoh kasus teori atribusi. Yang pertama, ketika seorang wanita menangis karena dihianati pasangannya, kita akan memberikan atribut berupa konsensus yang menyatakan wanita tersebut menangis wajar karena mengalami perselingkuhan. Yang kedua, seorang mahasiswa tidur ketika diajar oleh dosen X dan ternyata ketika diajar oleh dosen Y, mahasiswa tersebut juga tidur. Ini menandakan adanya konsistasi pada mahasiswa tersebut. Yang ketiga, mahasiswa tidur ketika diajar oleh dosen X, tapi ketika dia diajar oleh dosen Y, mahasiswa tersebut tidak tidur. Ini menandakan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kekhasan. Kesimpulan dari teori atribusi ini adalah teori ini menjelaskan bahwa setiap perilaku seseorang pasti selalu diikuti dengan adanya motif atau sebab dan akibat. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana kita menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab dan dasar seseorang untuk melakukan perbuatan atau memutuskan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu.